Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi yang prima. Oke, sebelum kita mempelajari pokok materi pada kali ini, yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Untuk pokok bahasan kali ini yaitu mengenai pengaruh kebijakan kerja paksa ya. Tujuan pembelajarannya pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi pemerintahan di Indonesia saat itu. Kemudian siswa dapat menjelaskan tujuan pembuatan Jalan Anyar Panarukan. Dan yang ketiga, siswa dapat menceritakan akibat perjanjian Tuntang. Inilah materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Kita tahu bahwa kerja paksa ini adalah kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu ya, dengan tujuan untuk kepentingan mereka ya, yaitu untuk kepentingan Belanda sendiri, yang pada waktu itu Belanda mengalami kekurangan keuangan yang disebabkan oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh VOC ya. Coba perhatikan kedua gambar di atas ya. Keduanya merupakan tanaman yang dimonopoli oleh VOC ya. Ini adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomisnya sangat tinggi, di mana pada waktu itu orang-orang Eropa sangat membutuhkannya. Kemudian mereka mencoba untuk menguasai hasil perkebunan yang ada di Indonesia, yaitu rempah-rempah yang terdiri dari cengkeh, kemudian pala, ada kayu manis, kemudian ada bunga lawang ya. Itulah tanaman yang dimonopoli oleh VOC. Mengapa VOC melaksanakan monopoli rempah-rempah? Ada beberapa hal yang menyebabkan VOC melaksanakan monopoli rempah-rempah di Indonesia, yaitu bahwa rempah-rempah merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh Belanda atau bangsa Eropa secara umum ya. Mengapa? Karena bisa digunakan sebagai bumbu masakan, bahan pengawet, penghangat tubuh, dan sebagainya ya. Dengan multi manfaat dari rempah-rempah tersebut, maka orang-orang Eropa berusaha untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjutkan dengan pembuatan jalur Anyar Panarukan ya. Tahukah kalian berapa panjang jalur Anyar Panarukan ya? Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, dan Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan ya, yang memanjang dari ujung barat Pulau Jawa melalui pantai utara Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu dari Anyar sampai Panarukan, yang kurang lebih panjangnya adalah 1000 km. Anyar Panarukan dibangun 2000 tahun yang lalu oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav atau Perancis ya. Orang selama ini mungkin tidak mengetahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Perancis ya. Kenyataannya pernah dijajah oleh Perancis, meskipun tidak langsung ya. Yang pada waktu itu Belanda dikuasai oleh Perancis. Kemudian Belanda menguasai Indonesia yang secara otomatis, maka Indonesia juga ada di bawah pengaruh Perancis yang pada waktu itu dengan membentuk pemerintahan baru di Indonesia, yaitu Republik Batav.
Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Republik Batav di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Nah, untuk akomodasi baik peperangan, peralatan peperangan maupun hasil bumi yang ada di Indonesia, ya, yang berupa tanaman ekspor tadi yang akan dibawa ke Belanda, ya, maka dibuatlah jalan tersebut, ya, yang sepanjang kurang lebih 1000 km memanjang dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa yang dikenal dengan jalur Anyer Panarukan. Pada saat diberlakukan tanam paksa, ya, puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Ya. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Yang jelas, kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Ya. Mereka disuruh bekerja untuk kepentingan Belanda sendiri. Ya. Yang kemudian nanti juga adanya persiapan untuk menghadapi musuh Belanda sendiri di Indonesia, yaitu Inggris, ya. Nah, pemerintahan yang ada di Indonesia pada saat pemerintahan kolonial Barat, ya, dari VOC kemudian beralih ke Hindia Belanda kemudian ada Republik Batav, kemudian ada Inggris, kemudian ada kembali ke Hindia Belanda, ya. Pada masa penjajahan Belanda ternyata terjadi beberapa masa pemerintahan di Indonesia, yakni masa VOC dari tahun 1605 sampai 1799. Kemudian beralih ke masa Hindia Belanda, yaitu tahun 1800 sampai 1808. Kemudian beralih ke Republik Batav, ya, dari 1808 sampai 1811. Kemudian masa pemerintahan Inggris tahun 1811 sampai 1816. Dan kembali ke masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu tahun 1816 sampai 1942, yaitu dengan kalahnya Belanda atas Jepang di Kalijati. Maka pada saat itu pemerintah Indonesia beralih dari pemerintahan kolonial Eropa ke pemerintahan orang Jepang, yaitu yang menggantikan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ada sedikit informasi di sini bahwa ada VOC, ada Hindia Belanda. Mungkin orang sepemahaman bahwa yang dimaksud VOC ya Hindia Belanda itu, ya. Kebetulan memang untuk negaranya sama, tapi untuk yang melaksanakan penjajahan itu berbeda. Kalau VOC itu yang melaksanakan adalah pedagang-pedagang Belanda yang ada di Indonesia. Mereka memonopoli perdagangan, memonopoli rempah-rempah. Kemudian dengan adanya petinggi VOC yang korup sehingga VOC mengalami kebangkrutan, maka beralihlah dari pemerintahan swasta yang dipegang oleh pedagang-pedagang India yang pedagang-pedagang Belanda yang tergabung dalam Verenigde Oost-Indische Compagnie, ya, ke pemerintahan resmi dari pemerintahan Belanda yang dengan mendirikan pemerintahan baru di Indonesia namanya pemerintahan Hindia Belanda, ya. Ketika Indonesia di bawah pemerintahan Hindia Belanda, ya, maka pada saat itu Belanda menanamkan kolonisasi di Indonesia, ya.
Berbeda dengan Inggris ya. Kalau Inggris ya, memerintah Indonesia dari Inggris sendiri. Tapi ketika Belanda ya, Belanda memerintah Indonesia dengan membentuk pemerintahan baru di Indonesia yang namanya adalah Hindia Belanda. Jadi di sini ada perbedaan antara imperialisme dan kolonialisme. Kalau kolonialisme ya, penjajah membentuk pemerintahan baru di daerah jajahan, tetapi kalau imperialisme, negara yang dijajah itu diatur dari pusat negara yang menjajah. Misalnya Indonesia ketika di bawah pemerintahan Inggris ya, Indonesia diatur dari Inggris. Tetapi ketika Indonesia di bawah pemerintahan Belanda, Belanda mendirikan pemerintahan baru di Indonesia yang namanya adalah pemerintahan Hindia Belanda. Mengapa ada pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris? Ya. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Kemudian Raja William V melarikan diri ke Inggris. Ya. Belanda pun dikuasai Prancis dan terbentuklah Republik Batak tahun 1795 sampai 1806 yang merupakan pemerintahan dari bagian Prancis ya. Jadi Republik Batak ini adalah pemerintahan yang dibuat oleh Prancis. Kebijakan Republik Batak untuk mengatur pemerintahan di Hindia Belanda masih juga terpengaruh dari Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Batak di Indonesia adalah Herman Willem Daendels yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1808 sampai 1809 dan kemudian digantikan oleh Jan Willem Jansen ya. Karena pemerintahan Jansen ini dianggap lemah ya, maka dia hanya berkuasa sebentar di Indonesia ya. Pemerintahan Jansen yang hanya sebentar ini berhasil direbut kembali oleh Inggris ya. Inggris berusaha mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Republik Batak Prancis. Akhirnya Jansen secara resmi menyerah ke pihak Inggris yang ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Sejak saat itu ya, dengan adanya kapitulasi Tuntang, maka Indonesia ada di bawah pemerintahan Inggris. Setelah dikuasai, penguasa Inggris di India yaitu Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia atau Jawa. Kita tahu bahwa ketika pemerintahan Inggris ada di Indonesia di bawah Raffles ya, Raffles ini memberikan kebijakan-kebijakan baru ya, yang antara lain adalah adanya pajak. Kemudian juga dia berjasa pada Indonesia yaitu dengan dibuatnya taman yang ada di Bogor itu ya. Kemudian menemukan bunga yang ada di Bengkulu, kemudian juga menulis buku sejarah itu History of Java. Inggris menguasai Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816 dengan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderalnya. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, diadakan Kongres Wina
tahun 1814. Adapun antara Inggris dan Belanda diadakan Convention of London tahun 1814 yang salah satu isinya adalah Belanda mendapat kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara dari Inggris. Ya. Jadi kekuasaan Inggris dikembalikan ke Indonesia, ya, dikembalikan ke Belanda, ya. Inggris mengembalikan Indonesia ke Belanda ini berdasarkan Konvensi London yang diselenggarakan tahun 1814. Kalau tadi Indonesia di bawah kekuasaan Inggris melalui kapitulasi Tuntang, kemudian Inggris mengembalikan Indonesia ke Belanda berdasarkan Konvensi London. Ya, berdasarkan data di atas, kalian dapat memahami kronologi penjajahan di Indonesia setelah masa VOC. Jadi setelah masa VOC ada beberapa pemerintahan, yaitu ada pemerintahan Inggris, ada Prancis, kemudian ada Belanda sendiri yang mendirikan pemerintahan baru di Indonesia, namanya adalah Hindia Belanda. Sedangkan untuk VOC ini orang Belanda yang menguasai Indonesia, tetapi bukan pemerintahnya, tapi pedagangnya, ya. Jadi di sini VOC adalah swasta, sedangkan Hindia Belanda adalah pemerintah resmi Belanda, ya. Demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kalian mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.